Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Prayoga.id bareng dengan saya Prayoga di sini. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang indikator Bollinger Bands ya. Jadi kemarin itu banyak pertanyaan yang kurang lebih sama kasusnya seperti ini ya. Jadi kok saya gagal terus bang pakai Bollinger. Jadi ceritanya udah ada di high-nya Bollinger Band, ternyata diambil sell itu masih terus naik gitu. Udah di bawah banget, ternyata di buy masih terus turun ya. Nah ini nih, saya akan bahas beberapa kesalahan tentang penggunaan Bollinger Band ya teman-teman. Simak selengkapnya ya, biar teman-teman bisa paham kayak gitu. Oke teman-teman, yang pertama ya, ketika kalian mau menggunakan Bollinger Band juga harus lihat trend line utamanya teman-teman. Kalau trennya lagi turun kayak gini ya, kalau tren utamanya lagi turun ya, ini udah di low di sini, saya malah ambil sell teman-teman. Kenapa? Karena trennya itu masih turun gitu. Jadi tren utamanya dilihat juga gitu ya. Nah kalau kasusnya seperti ini ya, kan rumus Bollinger Band kan sell di high, buy di low ya. Tapi juga harus dipadukan dengan konfirmasi yang lain. Ya, misalkan ini ya teman-teman, tren utamanya kan lagi turun. Ya jangan asal buy saat tren turun gitu, bahaya. Ya, pertama perhatikan tren lainnya dulu. Kemudian yang di sini ya. Di sini tren naik ya, tren naik. Teman-teman ada mungkin yang sell Bollinger Band ketika di high, tapi kok naik terus ya, karena tren utamanya naik bro. Kalau tren utamanya naik ya, teman-teman cari aja posisi beli ketika di low nya, baru kalian beli. Kalau tren utamanya turun, kalian cari posisi high nya untuk jual. Jadi penggunaan Bollinger Band itu bukan cuma masalah high di sell, low di buy ya teman-teman, tapi lihat juga tren utamanya. Contohnya kayak gini ya, ini kan tren utamanya naik. Kalau kalian kira-kira sell di sini untung nggak? Ya enggak, karena tren utamanya naik bro. Ini kan Bollingernya ada di high ya teman-teman. Nah ambil sell karena Bollinger high, taunya naik terus ya, karena tren utamanya naik bro. Itu ya. Kalau tren utamanya naik, kalian cari yang bawah sini nih ya, kalian cari yang bawah untuk buy. Kalau tren utamanya turun ya kayak gini, kalian jangan buy, tapi cari yang sell-nya, cari yang high-nya gitu ya. Ada sampai di sini mudah-mudahan udah paham sih. Jadi ini ya contoh ya teman-teman, ini tren utamanya nurun ya, semakin nurun ya, dari sini nurun ya, dari bawahnya sini nurun. Nah kalau tren utamanya turun, Bollinger itu bisa dipakai cari peluang sell-nya. Meskipun udah di bawah jangan di buy, karena itu bahaya, karena trennya memang lagi terjun gitu. Kalau kalian tabrak di buy di sini ya bisa aja dia terjun terus karena tren utamanya turun. Jadi yang pertama teman-teman ya, ketika mau pakai Bollinger perhatikan trennya. Meskipun udah di high, sekali lagi kalau trennya naik ya bisa naik terus ya, babak belur kalau kalian sell di sini, kecuali udah kayak gini trennya ya. Ini kalau kalian cari itu dapat. Yang kedua ya, masalah Bollinger Band itu teman-teman cek juga di D1 sama candlesticknya sama support resistennya ya. Contoh nih begini ya teman-teman, ini di candlestick D1 ya. Nah ini kan Bollinger Band-nya high-nya dari sini teman-teman. Kalau sell di sini ya babak belur gitu. Teman-teman juga harus perhatikan konfirmasi 3 candle yang di bawah ini. Ini lumayan kuat untuk menaikkan harga teman-teman. Ini ada double bottom di sini. Double bottom masuk di sini, kalian hajar sell, mentang-mentang Bollingernya lagi di atas ya babak belur ke sini gitu. Ya, jadi candlestick sama konfirmasi yang lain juga harus diperhatikan. Nah, kenapa saya sell di sini? Nah, ini ada lagi nih teman-teman. Salah satu tanda Bollinger Band mudah mau turun itu ketika ada candlestick yang mengkonfirmasi di dalamnya. Ini kan high di sini. Kalau sell-nya di sini ya babak belur. Ini kan belum sampai resisten, bro.
support resisten juga harus diperhatiin juga gitu. Nah setelah nyampe resisten, dia masuk, ada candlestick doji ya, dibuka turun, saya ngikutin, ini dapat ya, ini sekitar 47 dolar. SL nya juga SL plus, udah bodo amat kalau kayak gini ya, mau profit mau enggak gitu. Nah seperti itu ya teman-teman. Saya rasa materi saya yang dulu tentang Bollinger Band memang ada kesalahan, bukan ada kesalahan sih. Di situ juga sudah saya bilang ya, kalau mau pakai indikator Bollinger Band harus disatuin dengan konfirmasi yang lainnya. Jangan asal sell mentang-mentang udah di high kayak gini. Kalian sell di sini, wah Bollinger Band-nya tinggi nih teman-teman ya. Sini ya, ini kan low, middle, high. Wah Bollinger Band-nya tinggi, sell SL-nya di atasnya, babak belur. Perhatikan juga sebelah kiri itu dia market mau kemana. Kalau kalian sell di sini ya salah. Tunggu dulu sampai dia sampai di resisten. Dia nggak mampu resisten baru masuk di sini. Dapat gitu. Ya. Jadi itu beberapa tips penggunaan Bollinger Band. Nah, yang selanjutnya teman-teman jangan buru-buru masuk ya. Entah itu Bollinger Band, entah itu apapun, teknik apapun. Karena biasanya itu ada breakout dulu, nah baru dia masuk ke dalam lagi kayak gitu ya. Oke ya teman-teman, Bollinger Band itu seperti itu. Memang Bollinger Band itu acuan untuk mengetahui high dan low-nya market ya, tapi teman-teman lihat tren lainnya juga ya. Kalau trennya lagi naik ya, kayak gini ya, trennya lagi naik terus menerus ya. Ini kan naik ya. Kalian manfaatin Bollinger Band yang low-nya aja buat nyari peluang buy ya, karena trennya lagi naik. Kalau trennya lagi turun ya, kalian manfaatin yang high-nya buat nyari peluang sell. Kemarin ya saya sering trading di GBP karena memang tren utamanya itu turun. Saya kan beberapa kali sell ya teman-teman, beberapa kali sell tuh di video sebelumnya di Bollinger Band high, karena memang tren utamanya tuh lagi turun gitu teman-teman. Kalau tren utamanya lagi naik ya saya nggak bakalan buru-buru sell karena trennya lagi naik meskipun udah ada di high-nya gitu. Jadi tren utama tuh sangat penting. Kemudian dari candlestick-nya juga sangat penting. Kemudian dari konfirmasi yang lain juga sangat penting. Jadi Bollinger Band itu bisa kita manfaatin sesuai trennya ya, gitu aja ya kesimpulannya. Kalau trennya lagi naik, tren utamanya naik, kita manfaatin Bollinger Band low untuk nyari peluang buy ya. Tapi kalau trennya lagi turun ya, kita manfaatin Bollinger yang high-nya untuk nyari peluang sell kayak gitu ya teman-teman. Kemudian perhatikan juga support dan resistennya. Dia kan baru mantul dari resisten nih teman-teman di atas, nggak mungkin saya buy di sini meskipun di sini low. Saya tetap ngikutin yang resisten yang sebelah kiri sono. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Beberapa tips penggunaan Bollinger Band yang baik dan benar. Kalau memang teman-teman masih ada pertanyaan ya tentang Bollinger Band ini, teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Intinya sih satu, jangan cuma pakai Bollinger Band untuk buy atau sell. Perhatikan tren lainnya, candlestick-nya, dan konfirmasi yang lainnya. Oke, gitu aja ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.